Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Volta ingin membahas soal fisika. Nah, izinkan kami memperkenalkan kami dahulu. Saya sendiri Narwasa Ketua yang bertugas. Kemudian rekan saya Julian Ika, F.I. Adi Fatwa, Audrika Irsa, Nuk Atari, dan Muhammad Hakim. Oke, sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu perkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Hakim, bisa dipanggil Hakim. Saya dengan nomor urut 100. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait soal nomor 1. Kemudian kita baca dulu soalnya di sini. Sebuah mobil bermassa 1.494 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Nah, di sini berarti kecepatan awalnya 25 meter per second. Kemudian rem diletakkan tiba-tiba dan mobil pun berhenti. Nah, kata berhenti di sini menandakan bahwasanya mobil itu kecepatan akhirnya itu 0, itu berhenti, diam dia. Oke, lanjut, gaya pengereman antara badan jalan adalah 1940 Newton. Kemudian berapa waktu yang diperlukan mobil untuk berhenti? Asumsikan badan dapat diabaikan. Oke, kita langsung ke pembahasan saja. Nah, di sini sesuai yang saya bilang tadi, diketahui massa segini sekian, kemudian V0 nya 25, PT nya 0 karena dia berhenti, kemudian diketahui F rata-ratanya sebesar 1940. Nah, pertama-tama yang perlu kita cari yaitu kita mencari A dulu. Kita cari A nya dulu, kita pakai rumus F sama dengan M kali A, itu kesamaan Newton. Nah, di sini F-nya kita ketahui 6.940, kemudian massanya kita ketahui 1.494 dikali A. Kemudian kita mainkan pakai matematika biasa. Nah, di sini minus menandakan bahwasanya mobil ini mengalami perlambatan gitu. Tapi minus di sini itu dia bukan besaran, berarti dia arah. Jadi nggak terlalu berpengaruh gitu. Kemudian setelah mengetahui A, kita pindah ke mencari ke rumus GLGB biasa, yaitu VT sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, kita ketahui di sini VT-nya itu 0. VT ini sebagai kecepatan akhir, V0 sebagai kecepatan awal. A percepatan dan T yang kita cari, yaitu waktu. VT-nya itu 0, V0-nya 25 tadi sebagai yang kita ketahui. Kemudian percepatannya perlambatan jadi minus 4,64 T. Nah, kemudian kita mainkan, kita pindahkan, minusnya bisa kita coret, kemudian kita peroleh T-nya sebesar 5,38 sekon, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Monica Berliana dengan nomor urut 02 dari jurusan S1 Teknik Elektro dari kelompok Volta ingin menjelaskan soal nomor 5, yaitu mengenai rangkaian listrik. Yang ditanya adalah beda potensial di rangkaian di resistor 1 dan resistor 2. Untuk itu, mari kita jawab soal nomor 5. Jadi, ini menggunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang digunakan adalah hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu adalah sigma GGL ditambah sigma I kali F itu sama dengan 0, dimana ada aturan-aturan tertentu untuk menentukan arah loop dan juga menentukan arah arus. Yaitu yang pertama untuk arah loop ya. Jika loop mengenai kutub negatif dulu, jadi dari kutub negatif dulu lalu ke kutub positif, maka si GGL-nya itu akan bernilai positif. Lalu kalau loop yang kedua mengenai kutub positif dulu, baru mengenai kutub negatif atau yang pendek, ini kutub positif, ini kutub negatif, maka P-nya itu akan bernilai negatif, seperti itu. Terus untuk arah arus, jadi kalau arah arusnya itu searah dengan loop, maka arusnya itu akan bernilai negatif. Kalau berlawanan loop, si arusnya itu bakalan bernilai positif gitu. Cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaannya itu nanti kita tentukan dulu arah arusnya, lalu kita tentukan loopnya. Kita kerjakan perbagian dulu.
Di sini saya mengerjakan bagian sebelah kiri ini sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Nah, dapatlah seperti ini. Jadi saya arah arusnya itu dari kutub positif. Dari kutub positif, ini arusnya. Ini I1-nya. Dari I1 ini ke sini juga. Nih, sini juga. Terus yang sebelah kanan, saya juga arusnya berasal dari kutub positif ke sini. Ini adalah I2, arus yang kedua. Arus yang kedua itu ke sini juga, jadilah I3. Jadi I3 itu 1 ditambah I2, begitu. Nah, saya mau ngerjain yang ruas kiri dulu kan. Kita tentukan arah loop. Arah loopnya saya mau searah dengan arus, jadi seperti ini. Dengan arus. Nah, kalau searah dengan arus, kita lihat nih perputaran loopnya. Kan loopnya muter gini. Ternyata ketemu kutub negatif dulu kan. Lalu kutub positif, berarti GGL-nya bernilai positif, jadi S1 itu positif. Lalu putar lagi. Nah, ketemu ini dulu, ini yang positif dulu, baru yang negatif. Positif ke negatif, negatif, berarti GGL2 itu bernilai negatif. Min E2. Nah, loop saya tadi kan searah dengan arus. Kalau searah dengan arus itu berarti arusnya negatif kan? Berarti min I1 dikali R1. I1 dikali R1. Lalu loopnya itu kena lagi ke sini, ke I3. Tahu searah juga. Nih, searah. Loopnya sama I3. Min I3 dikali R3 sama dengan 0. Itu. Ternyata nih E1-nya titik positif, E2-nya negatif, min I1 dikali R1, min I3 kali R3. Kita masukkan angka-angkanya tadi. GGL 1 bernilai 8, GGL 2 bernilai 2, jadi 8 dikurang 2, min I1 dikali R1-nya tadi bernilai 4 ohm. 4 ohm, jadi dikali 4, min I3 dikali 0. Kenapa 0? Karena di I3 itu tidak ada hambatan, tidak ada resistor. Sama dengan 0. Kita hitung 8 kurang 2 ya 6, min I1 kali 4, min I3 kali 0 kan, jadi 6 min 4 I1 sama dengan 0. Kita pindah ruas si negatif 4 I1 karena kita mau nyari I1, jadi 4 I1 jadi 6 dibagi 4 itu dapat I1-nya yaitu 1,5 ampere. Nah, yang ditanya tadi kan beda potensial di R1. Nah, kita udah dapat nih R1-nya. Jadi untuk nyari beda potensialnya tinggal hukum ohm yang F sama dengan I kali R. Kita pakaiin yang satu semua. F sama dengan I1 dikali R1. I1-nya dapat 1,5, R1-nya dapat 4. 1,5 kali 4 itu dapat 6 volt. Ini dapat beda potensial di R1. Selanjutnya kita ke yang bagian ruas kanan. Yang ini. Kita tentuin juga arah loop. Tadi kan kita udah tentuin arah arus ke sini. Arah loopnya saya juga mau searah dengan arah arus ke sini. Ini. Nah, kita lihat E3-nya ini. Ternyata kutub negatif dulu, lalu bertemu kutub positif. Berarti negatif ke positif, positif. Berarti E3-nya itu positif. Ntar lagi ketemu kutub positif di E2 dan baru ke kutub negatif, positif ke negatif. Itu negatif min E2. Tadi searah kan sama arah loop, berarti arusnya negatif. Arah arus negatif berarti min I2 dikali R2. Lalu kita putar lagi, ternyata searah juga dengan I3, min I3 dikali R3. Itu persamaannya. Jadi kita dapat perhitungannya. Nih, E3-nya tadi kan positif, jadi kita masukin 10. E2-nya tadi 2 kan, negatif, karena
dia ketemu kutub positif 2 baru negatif 2 min I2 kali R2 min I3 kali R3. I2 R2 di sini resistor 2 ini sebesar 4. Jadi kita masukin I2 kali 4, I3 dikali 0. Kenapa kayak tadi? Karena di yang arus yang ketiga itu nggak ada hambatan gitu. Jadi 0 sama dengan 0. Jadi 8 dikurang 4 kali I2 sama dengan 0. Kita pindah ruas lagi I-nya. Jadi 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu adalah 2. Jadi I2-nya itu kita dapatkan 2 ampere. Nah, yang ditanya beda potensial di rangkaian kedua juga kan? Sama rumusnya, cuman kita pakai yang kedua. Jadi beda potensial F sama dengan I2 dikali R2. I2-nya kita didapat 2 ampere dikali hambatannya tadi di soal adalah sebesar 4 ohm kan, kali 4. Jadi beda potensial di R2 itu sebesar 8 volt. Seperti itu. Jangan bilang nggak aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Satri Handayani dengan nomor urut 39 dari jurusan Teknik Telekomunikasi dan dari kelompok Volta. Di sini saya akan menjawab serta menjelaskan soal fisika nomor 6 yang soalnya sebagai berikut. Persamaan gelombang dinyatakan dalam fungsi berikut. YT sama dengan 10 sin 2πx min 50t plus 1/6. Dan tentukan A. Arah perambatan gelombang, B. Kecepatan rambat gelombang, C. Frekuensi gelombang, D. Amplitudo gelombang, E. Panjang gelombang, F. Periode gelombang, G. Tetapan fase awal gelombang. Adapun pembahasan dari soal tersebut sebagai berikut. Pertama, terlebih dahulu kita harus menulis apa-apa yang diketahui pada soal agar memudahkan kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, adapun yang diketahui pada soal tersebut yaitu persamaan gelombang. YT sama dengan 10 sin 2πx min 50t plus 1/6. Kemudian disederhanakan menjadi YT sama dengan 10 sin 2πx min 100pt plus pi/3. Kemudian, kenapa persamaan gelombang ini harus disederhanakan agar dapat memudahkan kita menyesuaikan persamaan gelombang yang ada pada soal dengan persamaan umum gelombang pada umumnya. Adapun persamaan umum gelombang pada umumnya yaitu YT sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX plus theta 0. Nah, yang pertama pada soal ditanyakan arah rambat gelombang. Kita lihat pada persamaan gelombang yang ada pada soal. Di sini, jika amplitudo pada gelombang bernilai positif, maka arah gelombangnya berjalan dari atas. Jika amplitudenya negatif, maka gelombangnya berjalan dari bawah. Jika ketetapan gelombangnya bernilai positif, maka arah gelombangnya merambat ke kiri pada sumbu X negatif. Jika ketetapan gelombangnya negatif, maka arah rambatnya merambat ke kanan pada sumbu X positif. Nah, kita lihat nih pada soal persamaan gelombangnya. Di sini, nilai K-nya adalah positif. Itu berarti arah gelombangnya merambat ke kiri X negatif. Sedangkan amplitudenya bernilai positif. Itu berarti arah gelombangnya berasal dari atas. Dengan kesimpulan, arah rambat gelombang adalah dari atas dan merambat ke kiri sumbu X negatif. Nah, kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah kecepatan rambat gelombang dengan persamaan C sama dengan lambda F. Di sini kita belum mengetahui berapa
frekuensi pada persamaan gelombang ini dan berapa panjang gelombang yang dihasilkan oleh persamaan gelombang ini. Oleh karena itu, kita skip terlebih dahulu soal ini. Terlebih dahulu, kita harus mencari panjang gelombang dan frekuensi pada persamaan gelombang tersebut. Selanjutnya, kita mencari frekuensi gelombang dengan persamaan omega sama dengan 2πf. Nah, kebetulan di sini omeganya sudah diketahui. Seperti pada persamaan umum gelombang bahwa omeganya itu ada di sini yang berdampingan dengan T. Berarti di sini omeganya adalah 100π. Sehingga kita dapat menulisnya bahwa omega sama dengan 100π. Dengan persamaan omega itu yaitu 2πf sama dengan 100π. Maka kita hasilkan persamaan frekuensinya yaitu F sama dengan 100π per 2π. Sehingga F-nya adalah 50 Hz. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah amplitudo gelombang. Dapat kita lihat pada persamaan umum gelombang, amplitudonya adalah A ini. Jika kita sesuaikan dengan persamaan gelombang pada soal, maka amplitudonya berjumlah 10 meter. Kemudian, selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini dapat kita cari melalui persamaan ketetapan gelombang, yaitu K. Dengan persamaan K sama dengan 2π per lambda. Sehingga kita dapatkan bahwa lambdanya adalah 1 meter. Dan diketahui K-nya adalah 2π. Seperti pada persamaan gelombang ini, kita sesuaikan dengan persamaan gelombang yang ada di soal. Kita dapatkan 2π. Nah, karena kita sudah menentukan atau mendapatkan nilai frekuensi serta panjang gelombang, di mana nilai frekuensinya adalah 50 Hz, sedangkan panjang gelombangnya adalah 1 meter. Sehingga kecepatan rambat gelombang dapat kita cari dengan persamaan sama dengan lambda kali F, di mana P-nya sama dengan 50 meter per sekon. Mohon maaf, ini ada kesalahannya. Syaratnya di sini 50 meter per sekon. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah periode gelombang. Seperti kita ketahui bahwa rumus periode gelombang adalah T sama dengan 1 per F. Atau bisa juga kita cari rumus periode gelombang melalui persamaan omega, yaitu I omega sama dengan 2πf, di mana frekuensi adalah 1 per periode, sehingga omeganya sama dengan 2π per T. Tetapi karena kita sudah mencari frekuensinya untuk mengefisienkan waktu dalam mengerjakan soal, maka cukup kita menggunakan rumus periode yaitu T sama dengan 1 per F. Sehingga kita dapatkan periodenya adalah 0,02 sekon. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan adalah ketetapan fase awal gelombang. Di mana kita lihat pada persamaan umum gelombang, ketetapan fase awal gelombang adalah T0 ini. Dan kita sesuaikan dengan persamaan gelombang yang ada pada soal, sehingga nilai tetapan fase awal gelombang adalah I per T. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Refli Adi Fatwa dengan nomor urut 13 dari kelompok Volta. Oke, kali ini saya akan membahas soal nomor 7. Oke, langsung saja soalnya. Perhatikanlah rangkaian listrik seperti ditunjukkan pada gambar. Berapakah arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm? Oke, nah di sini sudah ada nih gambar rangkaian listriknya. Nah, untuk mempermudah, kita cari komponen atau variabel yang ada pada soal nomor 7 ini. Oke, kita mulai cari apa saja sih variabel yang ada pada
soal ini. Oke, yang pertama nih, ini itu ada hambatan. Oke, nah hambatan itu R kan ya. Oke, kita ambil R1. Oke, nah R1 ini nilainya 4 ohm. Oke, nah di bawahnya lagi ada hambatan. Ini kita namanya aja R2 dengan nilai 2 ohm. Dan di bawahnya lagi ada hambatan, kita namai R3 dengan nilai 6 ohm. Oke, nah selain hambatan ada juga nih variabel yang lainnya. Ada apa lagi? Oke, nah di sini itu ada tegangan dengan 12 volt dan di bawahnya lagi ada tegangan dengan 8 volt. Nah, jika kita sudah menentukan variabel apa saja yang terdapat pada soal, nah kita langsung nih ke pertanyaannya. Apa sih yang ditanyakan di soal nomor 7 ini? Oke. Soal yang ditanyakan itu, berapakah arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm? Oke, jadi yang ditanyakannya itu arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Kita hapus terlebih dahulu biar rada rapih. Oke. Nah, bisa kita lihat arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm. Nah, 2 ohm itu kan ini ya. Oke, nah arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm itu yang mana? I1K, I2K, atau I3K? Oke, terlihat jelas ya di PPT bahwa yang mengalir pada hambatan 2 ohm itu adalah I3. Oke, nah jadi yang ditanyakannya itu adalah I3 berapa? Oke, nah setelah tahu nih komponen atau variabel yang ada pada soal dan yang ditanyakannya apa, maka kita langsung nih eksekusi untuk pengerjaan soalnya. Oke, saya hapus terlebih dahulu biar rapih. Oke, nah untuk mengerjakan soal nomor 7 ini terdapat hukum yang mempermudah kita menyelesaikannya. Oke, yang pertama itu ada hukum Kirchhoff 1. Oke, hukum Kirchhoff 1. Di mana hukum Kirchhoff 1 itu I masuk sama dengan I keluar. Oke, di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Oke, nah kita bisa lihat nih pada gambar di samping ini. Mohon maaf ya agak kurang jelas karena ini gambar manual. Oke, nah di sini ada I1 kan ya. Oke, nah I1 ini berjalan dan di bawah itu membuat cabang si I1 itu. Ada yang I2 di sini, ada ke I3 di sini. Nah, jadi sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, maka dapat ditulislah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, ini kita bisa simpan sebagai persamaan pertama. Oke. Lanjut, kita hapus terlebih dahulu supaya rapih. Oke. Oke, selanjutnya tidak berhenti di hukum Kirchhoff 1, tapi pada soal nomor 7 ini juga kita akan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Oke, nah hukum Kirchhoff 2 itu total beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Oke, nah untuk persamaannya seperti ini. Mohon maaf agak jelek ya, belum terbiasa. Aduh.
I kali R sama dengan 0. Oke, nah ini untuk persamaan hukum Kirchhoff kedua. Oke, gak apa-apa lah ya, anggap bagus saja. Oke, nah setelah itu kita bakal nentuin nih loop. Oke, nah pada rangkaian listrik ini. Oke, nah di mana di sini saya sudah memisalkan nih untuk loop yang pertama itu arahnya berlawanan arah jarum jam, dan loop yang kedua juga sama berlawanan arah jarum jam. Nah, cara untuk membuat persamaan loop, nah kita harus menentukan nih titik awal terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita akan mencari persamaan si loop 1 dan si loop 2. Nah, kenapa? Nantinya kan kita akan mencari si I1, nantinya bakal ketemu sih I1, I2, dan I3. Nah, terutama kan kita mau mencari si I3, jadi nanti bakal ketemu. Oke. Nah, jadi kita harus cari titik awal terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke loop yang pertama dulu ya. Oke, kita masuk ke loop yang pertama. Nah, di sini saya akan menentukan titik awalnya. Oke. Nah, karena di sini saya misal arah si loopnya itu berlawanan jarum jam, jadi ke kiri terlebih dahulu si arah majunya. Oke. Nah, di sini itu ada hambatan 4pi. Oke, hambatan 4pi. Dan di mana si hambatan ini dialiri oleh si I1. Oke, jadi di sininya ditulis 4I1. Oke, kemudian maju lagi, di sini ada tegangan 12pi, di mana ini itu kan menandakan nantinya simbolnya negatif. Oke, jadi di sini dikurangi 12 atau negatif 12. Oke, maju lagi ke bawah, ke samping bawah. Oke, ketemulah ini itu 2 ohm. Oke, 2 ohm. Nah, di sini tuh ada hambatan 2 ohm, yang mana hambatan ini dialiri oleh si I3. Makanya di sini itu ditulis 2I3 sama dengan 0. Jangan lupa, karena kan ini hukum Kirchhoff 2. Oke. Nah, setelah didapat hasilnya, kita sederhanakan. Oke. Nah, di sini 4I1-nya diturunkan lagi. Kemudian si 2I3-nya itu ditulis lagi di sini di bawah 2I3, dan si min 12-nya itu pindah ruas ke kanan menjadi positif begitu. Nah, dapatlah hasilnya 4I ditambah 2I3 sama dengan 12. Oke. Nah, karena di awal kita sudah menemukan persamaan yang pertama, oke, yang ini. Nah, kita substitusikan nih ke si loop pertama, karena kan ada variabel I1. Oke, jadi di sini ditulislah si I1-nya itu diganti dengan I2 ditambah I3 ini. Nah, jadi di sini 4 dikali I2 ditambah I3, kemudian ditambah 2I3 sama dengan 12. Oke. Nah, 4 dikali I2 itu 4I2. Kemudian 4 dikali I3 itu 4I3. Oke, di sini saya menulis secara langsung ya. Tapi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Kita dari awal lagi, 4 dikali I2 itu 4I2. Kemudian 4 dikali I3 itu positif itu ya, 4I3. Kemudian ditambah 2I3. 2I3. Oke. Jumlahkan. Yang sama variabelnya bisa dijumlahkan. Yang tidak mempunyai pasangan itu tulis kembali saja. Oke, di sini 4I2 tidak punya pasangan, jadi kita tulis saja 4I2. Kemudian ditambah 4I3 ditambah 2I3. Nah, ini sama variabelnya I3, jadi bisa dijumlahkan. Jadi 6I3. Nah, sama kan yang ini nilainya 4I2 ditambah 6I3 sama dengan 12.
Nah, ini kita udah menemukan nih persamaan kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke loop kedua. Oke. Saya izin menghapus terlebih dahulu biar rumet, biar rapi. Oke. Oke, nah di loop kedua ini sama sistem pengerjaannya kayak si loop pertama. Nah, di mana di sini saya juga loopnya itu arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, seperti biasa, ketika kita akan membuat persamaan loop, kita harus menentukan titik awalnya itu mau di mana. Oke. Nah, untuk kali ini saya mau di sini, di titik A. Oke, karena berlawanan arah jarum jam, jadi kita ke bawah terlebih dahulu, ke si I2. Oke. Nah, di sini ada tegangan dengan 8 volt. Nah, di mana kan di sini juga menandakan bahwa ini tuh negatif ya. Oke, jadi di sini ditulislah -8. Oke, maju lagi ke samping kanan. Di sini ada hambatan 6 ohm. Nah, di mana hambatan 6 ohm ini dialiri si I2. Makanya di sini itu ditulis 6I2. Oke, kemudian maju lagi ke atas. Oke, ke samping kiri. Nah, ini itu 2 ohm ya. Ada hambatan 2 ohm. Nah, di mana hambatan 2 ohm ini dialiri si I3. Oke, nah karena I3 ini berlawanan dengan si arah loop, jadi ini itu si 2-nya itu negatif, bernilai negatif karena berlawanan dengan si arah loopnya. Oke, jadi di sini tulislah -2I3. Oke, jangan lupa sama dengan 0 karena ini di hukum Kirchhoff 2. Oke. Nah, seperti biasa kita sederhanakan. 6I2 tulis lagi dikurangi 2I3 sama dengan si -8-nya itu pindah ruas ke samping kanan menjadi +8. Nah, ini kita udah tahu persamaan ketiga. Nah, selanjutnya kita akan lebih dekat dengan hasilnya. Oke, saya izin hapus terlebih dahulu. Oke, nah di sini kita akan mengeliminasi. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu si nilai I3-nya. Karena kan yang tadi ditanyakannya itu si I3 ya, arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm, yaitu si I3TA. Nah, jadi kita akan mengeliminasi nih dari mengeliminasi variabel dari salah satu variabel dari kedua persamaan di atas, dari persamaan loop pertama dan loop kedua. Oke, nah di sini untuk persamaan loop pertama itu 4I2 ditambah 6I3 sama dengan 12. Nah, sedangkan untuk loop kedua 6I2 dikurangi 2I3 sama dengan 8. Nah, karena kita akan mencari nilai I3, makanya yang kita eliminasi itu adalah si I2. Nah, ini kita akan mengeliminasi. Oke. Oke, kita akan mengeliminasi si I2. Oke, bagaimana caranya? Caranya kita tinggal samakan saja angka si I2-nya. Caranya untuk yang atas kita kalikan 3 dan yang bawah itu kalikan 2. Dan didapatlah untuk hasil si loop pertama itu 12I2 ditambah 18I3 sama dengan 36. Nah, sedangkan loop yang kedua itu didapat hasil 12I2 dikurangi 4I3 sama dengan 16.
Nah, setelah sama nih nilai si I2-nya, kita eliminasi dengan cara dikurangi. Oke, dikurangi. Nah, 12 I2 dikurangi 12 I2 habis kan? Oke, coret. Nah, 18 I3 dikurangi min 4 itu hasilnya 22 I3. Dan 36 dikurangi 16 itu hasilnya 20. Kemudian si I3-nya itu karena kita mencari I3 ya, jadi si 22 itu pindah ruas menjadi pembagi. Oke, jadi I3 sama dengan 20 dibagi 22. Hasilnya itu 0,91 ampere. Oke, itu mungkin hasil arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm itu 0,91 ampere. Nah, mungkin itu penjelasan pembahasan soal nomor 7 dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan atau dalam tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya, dilanjut ke nomor selanjutnya oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey Karinisa Azra dengan nomor urut 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan soal nomor 8, yaitu sebuah tabung sepanjang 1,2 meter ditutup di salah satu ujungnya. Sebuah kawat ditempatkan di dekat ujung lainnya yang terbuka. Kawat ini memiliki panjang 0,330 meter dan memiliki massa 9,60 gram. Kawat ini diikatkan di kedua ujungnya dan berosilasi dalam nada dasarnya. Nah, ternyata terjadi resonansi antara nada dasar tabung tersebut dengan kawat ini. Nah, kita di sini disuruh untuk menentukan berapakah frekuensinya, lalu kita juga harus menemukan tegangan kawatnya. Langsung kita mulai mencarinya yuk. Nah, kita tuliskan dulu diketahuinya. Nah, di sini kan diameternya itu 1,2 meter. Lalu, di sini panjangnya itu 0,330 meter. Nah, lalu di sini massanya itu adalah 9,60 gram atau kita sebut 0,0096 kg. Dengan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Nah, yang pertama dulu nih yang A, yaitu frekuensinya. Nah, frekuensi ini rumusnya adalah 1/2 pi dikali dengan akar dari G per panjang atau L. Nah, sini langsung kita masukin aja 1/2 kali Pi-nya adalah 3,14. Lalu kita masukin nih, G-nya itu kan 10, L-nya itu 0,33. Langsung kita masukin aja. Setelah itu hasilnya kan menjadi 1/6,28 dikali 5,5. Nah, setelah kita hitung lagi, maka hasilnya akan menjadi 0,876 Hz. Itu untuk jawaban nomor yang A. Lalu, setelah itu kita mencari tegangan T kawatnya nih. Tegangan T kawatnya ini, T sama dengan F per A. Nah, dikarenakan A besar di sini itu tidak ada, maka kita pakai rumus lainnya nih, yaitu M kali G per 1/4 Pi D kuadrat. Nah, ini kan udah ada semua nih dari diketahuinya. Langsung kita masukin aja. Kayak 0,0096 dikali 10 per 1/4 dikali 3,14 dikali 1,2 akar 2 pangkat 2. Nah, maka akan menjadi 0,096 per 1,13 atau hasilnya bisa kita bulatkan menjadi 0,085 untuk tegangan pada
T kawatnya. Sekian dari saya, bisa dilanjut untuk nomor 10. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini adalah mengenai katrol ya, atau mekanika kelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan soal yang lebih dahulu. Balok M1 bermassa 460 gram dan M2 bermassa 500 gram dihubungkan dengan katrol dengan jari-jari 5 cm. Gesekan pada katrol diabaikan. Nah, ketika dilepaskan ternyata balok M2 jatuh 75 cm dalam 5 detik tanpa slip pada katrol. Nah, kita ditanya di sini adalah besar percepatan balok, tegangan tali T2 alias tali T ini, kita kursornya, baru tali T1, dan besar kecepatan angular katrol. Angular katrol ini katrolnya sistemnya, dan besar inersia rotasinya atau gaya yang terjadi inersia, momen inersia. Nah, di sini kan kita tahu ya, ada diketahui massa M1, M2 dari jari katrol R dan jarak jatuh dari benda M2 yang lebih berat ini 500 gram, yaitu 75 cm dan 5 detik. Jadi pertama-tama kita akan cari besar percepatan balok. Nah, ini yang soal A, besar percepatan balok. Nah, kita menggunakan rumus GLBB ya. S sama dengan P0T tambah setengah AT kuadrat. S-nya 75 kali 10 2. Nah, tadi kan 75 cm. Tapi kita tahu bahwa satuan internasional itu adalah meter. Jadi kita buka dulu ke dalam kondisi meter. Jadi 75 kali 10 pangkat 2 meter. Sama 0. 0 itu dapat dari mana sih? 0 itu adalah pada saat kondisi seimbang. Jadi awalnya sistem itu seimbang, belum ada pergerakan. Nah, baru setengah AT kuadrat. A-nya yang kita cari, jadi variabelnya ditetapkan. T-nya apa? T-nya waktu yang tadi kita dapat 5 sekon. Nah, setelah itu baru kita masukkan, kita bagi, dapatlah 1,5 sama 25A. Nah, A-nya itu 0,06 meter per second kuadrat. Cuman dengan penulisan yang lebih rapi, A sama dengan 6 kali 10 pangkat 2 meter per second kuadrat. Lanjut ke soal kedua, tadi besar tegangan tali T2. Nah, besar tegangan tali T2 tuh kita analisis dulu katrolnya dan benda M2. Ini benda M2 ya. Nah, benda M2 itu ada dua gaya yang terjadi, ada tegangan tali dan M2G. Nah, A-nya itu ke bawah. Kenapa A-nya ke bawah? Karena berat pada benda 2, yakni 500 gram, itu lebih berat daripada benda M1. Jadi dia akan cepatnya ke bawah. Dia akan menarik ke bawah. Nah, di sini kita pakai rumus hukum Newton kedua, sigma Fg sama dengan M kali A. Nah, mekanika klasik biasa. Nah, kita tahu gaya ini bergerak hanya pada sumbu Y. Sumbu X itu tidak ada pergerakan sama sekali. Maka daripada itu, kita masukin M2G. M2 ini G ini gaya normal atau gaya berat daripada benda. Jadi dari benda, massa benda kali gravitasi. T itu adalah tegangan tali yang menahan benda itu. Jadi tegangan, nah itu A itu kecepatannya. Nah, percepatan kita udah tahu kan. Sebenarnya harusnya percepatan ini tulis minus karena ke bawah. Tapi karena itu hanya faktor arah, kita akan masukkan tetap 6 kali 10 pangkat 2. M-nya 0,5, 500 gram, tapi kita ubah ke satuan internasional kilogram. Baru M2 juga, G-nya gravitasinya kebetulan saya pakai 10 meter per second kuadrat. Saya juga bisa pakai 9,8, tapi kebetulan saya pakai 10 meter per second kuadrat. Kali 5 min T2 sama 0,03. 5 min 0,03. Jadi tegangan pada tali 2 itu 4,97. Sama seperti pada soal B, yang dicari sekarang adalah tegangan tali 1. Nah, tegangan tali 1 bedanya adalah A-nya atas. Kenapa? Karena dia ketarik atas. Karena benda yang 2 itu turun ke bawah karena lebih berat. Dia lebih ringan. Jadi sama juga, dia tidak ada sigma Fx. Jadi tidak ada gaya yang bekerja pada Fx, hanya ada sumbunya. Jadi sigma Fy benda 1 sama dengan M1 kali A, T1 min M1 kali B. Kenapa T1? Nah, kenapa T1? Karena T1 lebih besar dibanding M1G, makanya dia ketarik ke atas. Kalau yang di B ini, T2-nya lebih kecil, makanya dia kedorong ke bawah. Nah, itu perlu diketahui. Nah, terus T1 min 0,46 kali 10 sama dengan 0,46 kali 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi T1 dapat 4,6276 Newton. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor D, percepatan angular. Nah, percepatan angular itu apa sih? Percepatan angular itu rumusnya ini, AT sama dengan R kali alfa. Alfa itu apa? Alfa itu percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu sama dengan angular, satuannya radian per second kuadrat. Jadi, A-nya kan kita udah tahu totalnya.
6 kali 10 pangkat min 2. Ya udah kita langsung masukin aja. Ubah rumusnya jadi alfa sama dengan AT per R. R itu apa sih? Jari-jarinya. Jari-jarinya tadi kan kita udah tahu. Dia tuh 5 cm kan. Alias 5 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, jadi kita tinggal masukin aja 6 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat min 2. Coret 10 pangkat min 2 ya sama dengan 1,2 radian per second. Dan yang terakhir adalah kita cari torsi atau momen inersia ya. Torsi itu sama dengan I kali alfa. Nah di sini yang dicari kan I itu momen inersia, alfanya kita udah tahu, alfa itu kecepatan. Nah I kali alfa itu sama dengan T2 kali R, T1 kali R. Itu gaya yang bekerja tadi. Jadi jari-jari daripada katrol dengan tegangan kali ini. Nah langsunglah kita masukin T2R 4,97 kali 5 kali 10 pangkat min 2 kurang 46,676 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita masukin matematika biasa, berarti I sama dengan 0,0126. Atau untuk diperjelas, I sama dengan 1,426 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Ini sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.